Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Good Morning Jesus. Saudara, begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, sehingga dengan kasih-Nya yang besar, Bapa kita boleh selalu memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar dari kesalahan kita, memperbaiki diri, untuk kembali hidup bersama dengannya. Kita mau belajar dari seorang Matius yang boleh mengalami perubahan luar biasa di dalam hidupnya, berawal dari pemungut cukai sampai akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari pagi ini kita mau sama-sama menyadari kasih Bapa yang senantiasa memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau begitu baik. Engkau selalu baik kepada kami Bapa, mendampingi hidup kami, terutama saat kami boleh melakukan kesalahan. Engkau tidak memandang seberapa besar atau buruknya kesalahan kami. Engkau berusaha membantu kami Bapa untuk boleh bangkit, supaya kami boleh dipulihkan, masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Dan saat ini izinkanlah kami untuk boleh menaikkan pujian yang indah bagi Engkau, sebab Engkau begitu baik buat kami. Engkau begitu baik, dan kami cinta akan Engkau Bapa. Dan kami mau katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau, sungguh Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Kami puji Engkau Bapa. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Terus kami katakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang teramat sangat baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau.
nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dengan segenap hati Bapa, kami mau puji Engkau sekali lagi. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau Bapa. Bapa, ku cinta Kau. Cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Cinta Kau Bapa, karena Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, selalu baik kepada kami. Dalam hidup kami, Bapa, kami puji Engkau. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Bapa, ku setia, Kau sungguh sempurna. Engkau tidak hanya saja baik Bapa buat kami, namun lebih daripada itu, Engkau adalah Bapa yang sungguh-sungguh setia, mendampingi setiap proses hidup kami. Saat kami harus mengalami momen-momen yang kurang menyenangkan, pertolongan-Mu yang sempurna boleh kami rasakan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu itulah Bapa yang sanggup memulihkan kami, membebaskan kami, memberkati kami, dan menyelamatkan kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian bagi Engkau Bapa, sebab Engkau Bapa yang setia buat kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku.
One more time Bapa kami katakan Engkau setia. Engkau Bapa yang setia, Pertolonganmu sungguh sempurna Bapa. Pertolonganmu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Sekali lagi Bapa kami mau katakan Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolonganmu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkan. Sekali lagi Bapa kami katakan dengan iman. Engkau Bapa yang setia, pertolonganmu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Katakan
kepadamu, merindukanmu. Begitu besar, sebab Engkau besar. thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh teramat besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami nggak bisa berhenti memuji Engkau, tak bisa berhenti untuk menaikkan puji-pujian kepadamu. Sebab kasih-Mu teramat sangat memberkati, memulihkan, membebaskan kami. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan, itu yang menarik kami untuk merindu semakin dekat dengan Engkau. Kami yang sudah diselamatkan oleh-Mu dengan kehidupan yang baru, dengan hati yang baru, kami sungguh-sungguh rindu untuk tersungkur di hadapan-Mu, membawa segala kehidupan kami, membawa segala hati kami menjadi penyembahan terbaik hanya untuk Engkau. Kami rindu Tuhan untuk berdiam dalam hadirat-Mu saat ini. Karena di dalam hadirat-Mu lah kami rasakan tenang, kami aman, karena hanya Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Kami tersungkur, ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku.
rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Dan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mau duduk tersungkur bersama dengan Engkau, menghadap Engkau. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah bersamamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami rasa aman. Hanya di dekat-Mu Tuhan, kami rasakan tenang. Di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Bersama-Mu, bersamamu aku aman, di dekat-Mu, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu.
damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kami rasakan damai Tuhan. ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Hanya bersama-Mu saat senyap rasakan damai-Mu. Ku rasakan ketenangan hanya bersama-Mu. tidak ada di tempat lain, Hanya di hanya dekat-Mu, terima kasih. tiada yang lain, tidak di tempat lain, Saat ini kami berada di dekat, hanya di dalam hadirat-Mu, kami menyembah. hanya bersama-Mu, Kami hanya Engkau, milikku satu. sungguh hanya Engkau Tuhan. Terima Tidak ada lagi yang lain selain Engkau yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kekuatan, dan pengharapan yang luar biasa. Karena kami sungguh rasakan kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan atas hidup kami. Dan itu yang membuat kami terikat kepadamu dan membuat kami sadar bahwa hanya Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan seumur hidup kami. Izinkanlah kami terus bersujud di hadapan-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Kami datang Tuhan saat ini di dalam hadirat-Mu, membawa seluruh hati kami, membawa seluruh hidup kami Tuhan, menjadi pujian terbaik hanya bagi Engkau. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan, menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah.
saat ini di hadapan-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat, Kami bawa segenap hati kami. ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Kau menginginkan kami Tuhan. Engkau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang Tuhan, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah.
Saat engkau menyembah aku, kuasaku bekerja di dalammu. Perjumpaanmu dengan aku tidak ada yang sia-sia. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku boleh merasakan bahwa engkau ada di dalam hadiratku. Aku akan mengerjakan sesuatu untukmu. Akan membalaskan kepadamu penyembahanmu yang telah kau naikkan kepadaku. Hatimu yang telah kau berikan kepadaku. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang sungguh mencintai kami. Dan saat ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau, mengenal suaramu dan mendengarkan sabdamu. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam bacaan Injil Matius hari ini, pada hari Jumat ya, tanggal 4 Juli. Bacaan tanggal 4 Juli. Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Di situ dikatakan, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Kalau kita melihat ayat ini, sungguh luar biasa. Ya. Matius, si pemungut cukai itu, ikut Yesus. Siapakah sebenarnya Matius itu? Di sini dikatakan judulnya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu
menurut orang Yahudi itu adalah orang yang berdosa. Karena apa? Karena dia itu sungguh-sungguh merampas kehidupan dari rakyat. Dan dia itu diharuskan melakukan itu karena dia bekerja pada penjajahnya, yaitu bangsa Romawi pada saat itu. Dan pemungut-pemungut cukai itu sungguh kaya. Mereka mapan. Namun mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Nah, tapi di sini ceritanya si Matius itu suatu saat Yesus yang ketemu Matius dan dia sedang duduk di rumah cukai itu. Lalu kemudian dia mengatakan, Matius, ikutlah aku. Dan saat itu juga dikatakan firman, Matius bangkit dan mengikut Yesus. Ini sungguh luar biasa. Ya. Kemudian ayat 10, ketika Yesus makan di rumah Matius, ya tentunya mungkin diundang oleh Matius, ayo makan di rumah saya. Ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa, lalu makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pokoknya di mana ada Yesus, di situ orang berkumpul. Yesus di rumah pendosa, Matius pemungut cukai semua datang di situ juga. Para pendosa datang juga di situ. Tidak tahu yang sakit, yang siapapun. Kepingin tahu kok Yesus masuk rumahnya Matius, pemungut cukai. Ada apa ini toh? Ya, orang tuh selalu kepingin tahu. Tetapi luar biasa, pada saat Matius diajak oleh Yesus, Matius, ikutlah aku. Matius tidak menolak dan dia mengatakan, ya, aku akan ikut kamu. Dan dia bangkit dan dia mengikut Yesus. Ya. Nah, kalau kita melihat pada saat itu Matius itu pasti dalam keadaan jenuh. Sakaya-kayanya orang dengan pekerjaan yang tidak halal, dia pasti juga jenuh. Dia juga pasti kesel. Dia pasti juga mungkin tahu aku ini dikucilkan. Aku tidak bisa gaul dengan banyak orang. Tapi Yesus tahu hatinya. Ya. Dan kemudian dengan kuasanya Roh Kudus yang begitu luar biasa bekerja di dalam Yesus, si Matius itu melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Daya tarik Yesus yang luar biasa. Kok dia bisa mengatakan, aku mau. Dia bangkit langsung ikut Yesus. Itu luar biasa. Ya. Nah, jadi di sini Matius itu bukan orang yang wah seneng-seneng terus, tapi dia juga susah sebenarnya. Ya, tapi dia saat itu luar biasa mau mengikut sampai mengundang Yesus masuk dalam rumahnya dan makan di situ. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, nah mulai gosipnya keluar. Mulutnya mulai ya berkata-kata seperti ini kepada murid-muridnya. Mengapa gurumu kok makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kenapa? Ya, Yesus mendengar dan berkata, dia langsung jawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Walaupun kamu hai orang Farisi, persembahanmu sak gobiak-gobiak sak banyak-banyaknya, tetapi hatimu tidak ada belas kasih terhadap orang berdosa, terhadap orang yang sudah hidupnya seperti itu, kaya tapi belum tentu dia bahagia. Dia benar-benar hatinya mengemis akan belas kasihan, tetapi engkau tidak mengindahkan semua itu, malah engkau membenci, malah engkau menguncilkan. Nah, di sini Yesus menjawab, yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Sebab
Sekali lagi dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Cukup sekian dan mengertilah. Ya maksudnya Yesus seperti itu. Yesus kalau jawab tidak panjang lebar, pokoknya kita harus mengerti. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Ya, ada dua pesan yang menarik dari kisah pertobatan Matius ini. Ya, jadi Matius mengikut Yesus itu ada dua pesan. Ya, yang pertama kita mau melihat bahwa ketika Matius dipanggil oleh Tuhan, dia itu langsung mengalami apa? Sukacita penuh kayak transformasi. Sehingga ya aku mengikut kamu. Sampai dia mau mengikut Yesus di ayat ke-9. Ya, dia bangkit dari tempat duduknya. Lalu aku mengikut engkau. Wah, itu luar biasa. Ada transformasi. Karena apa? Karena sinar kemuliaan Yesus yang luar biasa dahsyatnya. Ya, saya percaya kita semua sudah kok dipanggil Yesus. Matius mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sungguh luar biasa. Kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, pasti dia akan diubahkan. Pasti dia mengalami transformasi. Tadi mungkin Matius mengalami kejenuhan, ya. Hatinya susah, sedih, gimana dia itu. Kerjaannya kayak begini, ya ndak mau-maunya dia, ya. Tapi langsung ketika, yes, aku ikut kamu. Yes, dia bangkit. Dia mengalami transformasi dari kesusahan menjadi sukacita. Ya, sungguh luar biasa. Dia mengalami perubahan karena apa? Perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita ini sudah loh dipanggil Yesus. Kita sudah loh. Setiap kali diketuk pintu hatinya, Yesus berjumpa dengan kita sendiri. Kalau kita merasakan dia ada, dia hidup. Tapi apakah kita sudah mengalami sukacita penuh? Walaupun masalah ada, walaupun ada apapun di dalam kehidupan kita, tapi sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus sudah berjumpa dengan kita. Saudara boleh menjawab, apakah saudara-saudara ini sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kalau sudah, tentunya setiap hari, setiap saat kita berjumpa dengan Yesus, pasti hati kita diubahkan, hati kita mengalami transformasi. Tidak lagi susah lagi, tetapi kita mengalami sukacita. Amin, ya. Dan yang kedua, pada saat Yesus berjumpa dengan Yesus berjumpa dengan Matius, ada suatu pesan bahwa Matius itu completely changed. Dia berubah secara utuh, maksimal dengan meninggalkan apa? Meninggalkan itu kemapanannya, kekayaannya, ya. Dia mengundang Yesus masuk rumahnya dan mulai saat itu ditinggalkan semua pekerjaannya. Karena memang terbukti Matius adalah pengarang Injil. Dan dia adalah salah satu Rasul Kristus, ya, menjadi Santo Matius. Jadi sungguh luar biasa. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Pertobatan yang luar biasa. Dari hidup lama menjadi hidup baru, ya. Jadi Matius sekarang adalah manusia baru setelah berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana dengan kita semuanya? Kita semua di sini tentunya juga di rumah masing-masing. Para viewers pasti juga mengalami sudah berjumpa dengan Yesus, sudah menjadi Katolik, sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis. Pasti hidup saya baru. Nah, sekarang jangan tinggal di hidup barunya saja. Seorang yang sudah mengalami perjumpaan dan Kristus juga menghendaki kita ini. Apakah kita juga tergerak oleh belas kasihan seperti ayat 13 yang tadi dirasani dengan para ahli Taurat itu tadi. Yesus kok berkumpul dengan orang seperti itu toh? Seperti itu. Orang berdosa kok dikumpulin toh? Orang pemungut cukai kok dikumpuli toh? Nah itu.
Yesus mengatakan, sudahkah engkau berbelas kasihan? Bukan persembahan yang dilihat Yesus. Pelayanannya banyak sekali, waduh, duitnya juga banyak kalau nyumbang gereja. Tapi ada belas kasihan enggak? Nah, itu yang diperlukan oleh Yesus. Sudahkah kita berbelas kasihan kepada teman-teman kita yang adalah pemungut cukai? Teman-teman kita di sekeliling kita yang hidupnya itu merana, yang hidupnya itu menderita, yang dalam kejatuhan saat ini dia berbuat dosa berat. Apakah kita teman-teman bekas komunitas masih mau mengambil dia? Ayo ikut Yesus, ayo ikut aku. Ya, maukah engkau ikut aku? Ayo. Yesus mengajak engkau untuk ikut aku, ayo. Untuk keluar dari kejenuhanmu, keluar dari penderitaanmu. Belas kasihan. Saudara, kita mendoakan teman-teman kita. Tidak cuma mendoakan tok, tetapi kita kunjungan ke rumahnya. Sambil kita membawa dia kepada sukacita dan bahagia. Kita adalah Yesus yang menyelamatkan Matius, pemungut cukai. Dan kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara Yesus, dan ada Yesus di dalam diri kita. Mari kita juga bersama-sama melayani sesama kita yang jenuh sebagai pemungut cukai, yang mengambil keuntungan berlebih-lebihan, hidup berdosa, suka berbuat cabul, suka kebiasaannya minum-minum. Zaman sekarang anak muda nggak ada yang nggak minum. Hampir semuanya masih SMP, SMA pun semuanya peminum-peminum. Bagaimana kita? Apa kita mau menyelamatkan mereka? Kita berbelas kasih kepada mereka. Mari saat ini kita merenungkan perkataan Yesus yang selalu membebaskan manusia, menarik manusia untuk mengikut dia, untuk mengalami transformasi. Dan yang kedua, mengalami pertobatan. Dan inilah juga hidup kita, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Bersama-sama kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, pagi ini kita bersama-sama mau nyatakan hidup kita. Maka kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagimu, hatiku tetap, katakan dengan sungguh-sungguh, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan kita yang sudah bersatu dengan kasih Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini. Inilah janji kami, bahwa ketika kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Kami tidak hidup untuk dikuasai oleh dunia.
Seperti seorang Matius pemungut cukai yang hidupnya dikuasai oleh dunia. Hidupnya dikucilkan. Hidupnya itu buruk di mata orang, di mata masyarakat. Sehingga dia dikucilkan. Namun bagi Yesus, dia adalah seorang Matius yang patut untuk diselamatkan. Karena belas kasih Yesus, Yesus melihat Matius dan Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Kemudian dia langsung bangkit dan ikut Yesus. Saat ini Tuhan juga memanggil engkau yang telah lama meninggalkan Yesus, yang telah lama cinta kasihnya terhadap Yesus sudah hilang. Saat ini Yesus memanggil engkau kembali. Hai anakku, kembalilah kepadaku. Ikutlah aku, jangan ikut dunia. Saat ini letakkanlah hidupmu di bawah kaki Yesus. Persembahkanlah hidupmu kepada Yesus saat ini. Dengan tangan terbuka dengan penuh belas kasih, dia mau menerima kita kembali. Dia mau menerima anak-anaknya kembali yang telah lama meninggalkan Yesus, yang mungkin sampai hari ini hidupnya masih di dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang Yesus tidak suka. Saat ini serahkan kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini dia ingin memberkati engkau. Pada pagi hari ini sebelum engkau melakukan aktivitasmu, dia akan memberkati engkau. Dan dia ingin engkau pun menjangkau teman-temanmu dengan penuh belas kasih Tuhan Yesus. Untuk mau datang kepada Yesus, untuk kembali kepada Yesus, untuk diselamatkan kepada Yesus. Bapa yang baik, berkatilah kami semuanya ini. Biarlah kami boleh kembali kepadamu. Kami boleh mengikuti Engkau. Kami mau hidup untuk Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup untuk Engkau, mengikut Engkau, kami mendengarkan suara-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau setiap saat. Kami selalu berada di dalam hadirat-Mu dan mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Tuhan, kami boleh Kau pakai sebagai alat-Mu, sebagai terang cahaya kemuliaan-Mu, menghampiri teman-teman kami di sekitar kami yang sedang dalam keadaan berdosa dan tenggelam di dalam kehidupan dosa. Pakai kami Tuhan seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, Mataku tetap memandang-Mu. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Amin. Kami sudah selesai dengan Good Morning Jesus. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami persembahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan biarlah Tuhan memberkati kita semua yang ada di tempat ini maupun di tempat kita masing-masing. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga aktivitas teman-teman sekalian setelah ini boleh diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apapun yang teman-teman kerjakan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, semuanya boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan kita. Amin. See you on the next GMJ and God bless you. Bye-bye. God bless you.